Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Konsep pembahasan pada bab ini yaitu ada 4. Satu, sistem ekonomi Islam. Yang kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang ketiga, etos kerja dan kemandirian hidup. Yang terakhir atau yang keempat, kesimpulan. Saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam dan bermacam kegiatan lain. Sistem ekonomi ini diciptakan agar untuk umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, ihtikor, haram, dan masih banyak lagi. Semua dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dan asas filsafat tauhid ada 3, yaitu yang pertama kepemilikan oleh manusia, bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 diterangkan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir adalah pembelanjaan ideal. Itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Selain itu, keadilan itu juga menjadi alat pengatur efisien dan pemberantas pemborosan. Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, sedekah kepada orang yang miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya, karena ia sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama yaitu ada e-commerce dan yang kedua ada pengabang. E-commerce menurut Terhajo adalah suatu cara belanja atau berdagang secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Dalam permasalahan e-commerce, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat
adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syarak. Yang kedua, pembahasan ini adalah bunga bank. Bank merupakan perusahaan yang memperdagangkan utang, baik berupa uang sendiri maupun dana masyarakat, dan mengedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada dua macam, yaitu bank umum dan bank pengkreditan. Dalam era globalisasi sekarang ini, umat Islam boleh dikatakan hampir tidak dapat menghindari diri dari bertransaksi dengan bank konvensional, termasuk dalam hal kegiatan ibadah, misalnya ibadah haji. Di sisi lain, dalam bidang aktivitas perekonomian nasional dan internasional serta era perdagangan bebas dewasa ini, penggunaan jasa bank konvensional dapat dikesampingkan. Pokok persoalannya sekarang ialah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap umat Islam yang menggunakan jasa bank konvensional. Pertanyaan ini mendapatkan jawaban yang berbeda dari para ulama dengan mengambil dasar Quran Surah Al-Imran ayat 130. Ada ulama yang mengatakan mubah dan mutasyabihat, tidak jelas halal haramnya. Pendekatan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sistem operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem operasional berdasarkan pada bunga. Sedangkan bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem simpanan bagi hasil, margin keuntungan sewa, dan fee. Selain itu ada pelakat kirot, jualah, rohen, wakalah, kafalah yang semuanya menjadi ciri khas sekaligus pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya itu etos kerja dan kemandirian hidup. Etos kerja Islam nih, seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya, sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah meraih ridho. Oleh tidak semata mengejar materi belaka. Selain itu, seorang muslim harus juga memperhatikan etika kerja, yaitu menyadari pekerjaannya terkait dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjalin hubungan yang baik dengan relasinya demi memperoleh keridhaan Allah. B. Bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. C. Tidak memberikan beban berlebihan pada pekerja, alat produksi, atau binatang dalam bekerja. Semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar. D. Tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. E. Profesional dalam setiap pekerjaan. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos berasal dari kata Yunani etos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil maksimal. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang, selagi seseorang masih mampu, tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid, sehingga manusia cukup tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menafikan kerja sama dengan sama untuk melipat gandakan kinerja. Kemandirian adalah dalam Islam berakar dari satu kata kunci, yakni harga diri. Dalam hadis lewat Imam Daruqutni dari Jabir, Nabi SAW bersabda, suatu yang amat aku khawatirkan terhadap umatku adalah besar perut, tidur siang hari, malas, dan lemah keyakinan. Maksudnya tekad.
Yang terakhir, kesimpulannya, sistem ekonomi Islam dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Demikian misi presentasi saya kali ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.